Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kasep yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman sahabat kasep yang dirahmati Allah, marilah kita menguak atau mengguar nasab dan sanad keilmuan Ki Haji Imaduddin Usman. Imaduddin lahir pada tanggal 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka, Kresek, Tangerang dari ayah Ki Sarman dan ibu Hajah Syu'aroh. Ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik, dan dermawan. Kiai Imaduddin Usman ini terbilang memiliki garis keturunan yang bagus dan soleh, hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu di Raden Wiranegara atau masyhur dikenal dengan Syekh Ciliwung bin Raden Arya Wangsakara, sang pendiri kearyaan di Tangerang abad ke-17 Masehi. Berdasarkan penuturan orang tuanya, yakni Ki Sarman dan Hajah Syu'aroh, serta diambil dari manuskrip silsilah yang qayyid dan thiqah seperti dari Isbat Ashraf Naqab Maroko, Irak, dan Turki, juga manuskrip atau naskah Mertasinga, manuskrip Serat Panengan Tepas dalam Ngayogyakarta, bahwa telah tercatat bahwa Ki Haji Imaduddin Usman ini adalah putra dari Hajah Syu'aroh binti Aminah binti Armunah binti Ki Usman bin Ki Bendo bin Ki Alim bin Ki Abdullah bin Ki Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Ayu Fatimah bin Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwung bin Raden Arya Wangsakara bin Pangeran Wiraraja bin Prabu Gesan Ulun Sumedang bin Pangeran Soleh bin Pangeran Muhammad Pamalakaran bin Pangeran Abdurrahman Panjunan bin Syekh Dahtul Kahfi bin Syekh Datuk Ahmad bin Syekh Datuk Isa bin Syekh Said Abdul Qadir Al-Kailani bin Said Junaid bin Said Abdul Qadir bin Sayyid Su'aib bin Sayyid Abdul Jabbar bin Said Abdul Razak bin Said Abdul Aziz bin Said Ahmad bin Sayyid Solih bin Said Abdul Qadir Jailani bin Syekh Jangki Dausat bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa As-Sani bin Sayyid Abdullah As-Sani bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdullah Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Musanna bin Sayyid Hasan Al-Mujtaba bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah di atas jalur dari ibunya, yakni Ibu Hajah Syu'aroh. Sementara dari jalur ayahnya tersambung ke Pangeran Jayakarta, Wijaya Krama, penguasa Jakarta dulu di abad 17 Masehi. Kemudian pendidikan beliau itu tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SDN Kresek 3, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Kresek, kemudian belajar di Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang menjadi UIN Banten, yakni sarjana agama, serta Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Kemudian sanad keilmuan dan agama. Sebagai pengelana dan penuntut ilmu, Ki Haji Imaduddin Usman tidak berhenti pada satu guru semata, namun pada banyak guru. Artinya ia cukup lama menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kelana ilmu dari ujung Banten hingga ujung Jawa Barat, dari Jawa hingga ke Mesir. Berpuluh ulama yang ia timba ilmunya hingga telah mengantarkan Imaduddin Usman menjadi ulama yang punya potensi besar melanjutkan tradisi keilmuan para sesepuh ulama besar yang mendahuluinya. Kemudian terkait dengan kelana ilmunya, Ki Haji Imaduddin Usman menjelaskan dalam Tarjamatul Muallif sebagai berikut. Panjang ya itunya ya. Kiai Imaduddin Usman telah memperoleh ilmu dari ulama yang utama di zamannya, yaitu Ki Haji Shanwani bin Abdul Aziz, dari Ki Haji Sanja bin Kasmin, dari Ki Haji Mufti Asnawi, dari Ki Haji Tubagus Basuri bin Tohir, dari Ki Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Ki Haji Bustami bin Jasuta, dari Ki Haji Rofiuddin, dari Ki Haji Rusdi, semuanya dari Banten, dan dari Ki Haji Hasan Basri, Karawang, Jawa Barat, dari Ki Haji Salahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Bait Al-Katani Al-Iskandari, Mesir. Guru-gurunya ini jika dilihat dari ketersambungan sanadnya adalah cucu murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arifillah Al-Zahid
Al-Hafidz Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, seperti Ki Haji Sanwani murid dari Abu Ya Siddiq Combong Baros dan Abu Ya Siddiq murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian, Ki Haji Imaduddin Utsman adalah cicit murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan cicit secara nasab biologis. Sanad ilmu dan agama ini diperoleh dengan rihlah dan mujahadah dari kiai-kiai yang berasal dari Serang, Banten, Tangerang, Karawang, Magelang, dan Mesir. Kemudian karya ilmiah, meski usia masih terbilang muda, Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani banyak menulis dengan menggunakan bahasa Arab, sedikit yang berbahasa Indonesia, dan diantaranya ada yang berbahasa Jawa, Banten. Saya mencatat karya-karya Ki Haji Imaduddin Utsman sebagai berikut. Yang pertama, kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, kitab Asy-Syarah Al-Maimun fi Syarhil Jawahirul Maknun. Yang ketiga, kitab Al-Ibana fi Syarhil Matan Al-Rahbiyah. Yang keempat, kitab Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Yang kelima, kitab Takhlis Al-Usuli fi Syarhin Nadhamil Waraqat fi Ilmil Usul. Yang keenam, kitab Al-Fathul Munir fi Syarhin Nadham At-Tafsir li Syekh Az-Zamzami, dan sebagainya, dan masih banyak lagi kitabnya. Kemudian di antara yang paling dikenal adalah kitab Al-Fiqratu An-Nahdiyah yang ditasnif 4 tahun lalu. Ki Haji Imaduddin Utsman ini adalah sosok ulama yang produktif, menulis karya-karya ilmiah, dan kita menyebutnya sebagai penerus sanad taklif dan tasnif dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sang kitab kuning Nusantara. Kita tentu berharap ada banyak Kiai Imaduddin Utsman berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.